Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas bahasa Arab yang berjudul Penggunaan Kam dan Taukid, yang disusun oleh Iqna Rahmatul Abadiyah dan Nurroh Indri Dwisari. Pembagian kam. Kam di sini dibagi menjadi dua, yaitu kam istifham dan juga kam khobariyah. Selanjutnya pengertian istifham dan khobariyah. Yang pertama, kam istifham adalah mencari tahu tentang sesuatu dengan bantuan alat bertanya. Kam istifham digunakan untuk menanyakan jumlah. Kata setelahnya harus mufrad dan mansub sebagai tamyiz. Kam dihukumi sebagai mabni sukun dan mahal i'rabnya tergantung posisi dia dalam kalimat. Terkadang sebagai mubtada mu'akhkhar, khobar muqaddam, dzaraf zaman atau makan, maf'ul bih dan majrur. Contoh dalam kam istifham. Kam kitabah ishtaraita? Berapa buku yang kau beli? Ishtaraitu kitabaini. Aku membeli 2 buku. Kata kitabaini jawaban dari pertanyaan kam di mana kata kitabaini sebagai maf'ul bih. Kata kedudukan i'rab kam adalah sebagai maf'ul bih muqaddam karena ada di awal kalimat. Selanjutnya, kam khobariyah. Kebalikan dari istifhamiyah. Tujuannya hanya satu, yaitu memberikan kabar berita terkait terjadinya suatu pekerjaan. Tamyiznya harus majrur, baik sebagai mudhof ilaih atau dengan huruf jar. Contoh dalam Al-Quran. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatau wa hum qailun. Pada contoh pertama, belum terdapat maf'ul bih, dan untuk contoh kedua, sudah terdapat maf'ul bih, yaitu dhamir ha pada kalimat ahlaknaha. Artinya kedudukan i'rab kam pada kedua contoh berbeda. Untuk kam pada contoh kedua sebagai mubtada sebab kata sesudahnya berbentuk fi'il muta'addi dan sudah memiliki maf'ul bih. Artinya i'rab kam pada contoh ketiga sama halnya dengan contoh pertama, yaitu sebagai maf'ul bih muqaddam. Selanjutnya perbedaan kam istifhamiyah dan khobariyah. Kam istifhamiyah digunakan untuk alat bertanya dengan maksud ingin mengetahui jumlah. Yang pertama membutuhkan jawaban tamyiznya, dan yang kedua harus mufrad dan mansub. Kam khobariyah sebaliknya dari istifhamiyah, tidak dimaksudkan untuk alat bertanya dan tidak mesti ada jawaban. Tujuannya hanya satu, yaitu memberikan kabar berita terkait terjadinya suatu pekerjaan. Yang pertama tidak membutuhkan jawaban, yang kedua tamyiznya harus majrur, baik sebagai mudhof ilaih atau dengan huruf jar. Baik, selanjutnya pengertian taukid atau penggunaannya. Taukid adalah lafaz penguat dan i'rabnya mengikuti muakkad atau yang diperkuat untuk maksud menghilangkan keraguan dan memperkokohnya, baik dengan mengulang lafaz muakkad ataupun dengan menggunakan kata-kata khusus. Contoh, qara'tul kitabah yang berarti aku telah membaca buku. Taukid secara bahasa berarti menguatkan. Dan menurut keterangan dari pengertian istilah taukid, ialah tabi yang dilafalkan di dalam kalimat guna menguatkan atau menghilangkan keraguan dari si pendengar. Macam-macam taukid. Pertama, taukid lafzi. Taukid lafzi adalah taukid yang berfungsi menghilangkan keraguan dengan cara mengulangi lafaz muakkadnya atau lafaz yang ingin diperkuat, baik berupa isim, fi'il, huruf, dhamir, ataupun kalimat. Yang kedua, taukid maknawi. Taukid maknawi adalah taukid yang berfungsi menghilangkan keraguan dengan cara meletakkan lafaz-lafaz khusus berikut ini setelah muakkadnya. Yang ketiga, taukid nakiro. Para ulama berbeda pendapat terkait boleh dan tidak mentaukidkan isim nakiro. Mayoritas ulama Basra berpendapat tidak boleh mentaukidkan muakkad nakiro, dan ulama Kufah termasuk Imam Ahfaz dan Ibnu Malik berpendapat boleh jika dengan adanya taukid tersebut akan melahirkan makna baru. 4. Taukid dhamir. Kita ketahui bahwa dhamir memiliki banyak macam, atau dhamir mutasil, dhamir munfasil, dan mustatir. Apabila kita ingin mentaukid dhamir mutasil dan muntatir, baik berada di posisi rofa, nasab atau jar, kita bisa melakukannya dengan 2 langkah. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, kami bukan sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.